Meskipun jalur Wekas tidak seramai jalur lainnya seperti jalur Selo ataupun Sumanting, namun pemandangan yang ada di jalur Wekas ini tidak kalah cantik jika dibandingkan dengan jalur yang lainnya. Dan karena jalur ini merupakan salah satu jalur yang tidak terlalu ramai, maka Merbabu via Wekas dapat dijadikan opsi untuk melepas kepenatan di kota dan terhanyut dalam kesunyian. Hai, saya Farhan. Pada catatan perjalanan spesial kali ini, saya akan menceritakan perjalanan saya backpacker mengunjungi daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga Yogyakarta. Pada edisi sebelumnya, saya bertemu dengan rekan saya di Jawa Tengah, yaitu di Solo. Kemudian dari Solo melanjutkan perjalanan ke daerah Jawa Timur, yaitu Pacitan. Setelah dari Pacitan, saya kemudian mengunjungi beberapa tempat menarik di Yogyakarta, dan akhirnya sampai di tujuan terakhir, yaitu Gunung Merbabu. Pada edisi sebelumnya, perjalanan saya ditemani oleh salah satu rekan saya dari Bandung, yaitu Zulfikar. Namun ketika di tengah perjalanan Zulfikar sakit, maka perjalanan saya dari Yogyakarta menuju Solo dilakukan oleh sendiri. Beruntungnya ketika saya mendaki Gunung Merbabu, rekan saya yang ada di Solo, yaitu Daus, ikut menemani perjalanan saya kali ini mengunjungi Gunung Merbabu. Oke, kita mulai saja perjalanannya. Setelah mengantarkan Zulfikar menuju terminal bus di Yogyakarta, saya kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Solo. Saya kemudian sampai di Solo pada malam hari, dan tujuan saya di Solo pada saat itu adalah pergi ke rumah Daus. Karena rumah Daus ini merupakan titik awal perjalanan kami dan merupakan titik tengah dari beberapa tempat yang akan saya kunjungi pada saat itu. Pada malam itu kita kemudian mempersiapkan berbagai macam barang-barang dan juga perlengkapan yang akan kita gunakan untuk mendaki Gunung Merbabu di keesokan harinya. Dan setelah semua barang dan juga perlengkapan siap, maka kami kemudian kembali lagi ke rumah Daus dan beristirahat untuk menyambut pendakian kami di esok hari. Dan di keesokan harinya, pada pukul 5 kami kemudian terbangun dan mempersiapkan perjalanan kami menuju ke base camp Gunung Merbabu. Dan jalur yang akan kami lalui untuk mendaki Gunung Merbabu adalah jalur Wekas. Nah, dari rumah Daus, awalnya kita pengen satu motor aja tuh untuk pergi ke base camp Wekas. Tapi karena Daus sendiri sudah lama tidak mendaki gunung dan kami juga tidak mau repot membawa carrier di selama perjalanan, maka kami memutuskan untuk membawa 2 motor pada saat itu. Kami akhirnya berangkat dari Solo pada pukul 6:30 pagi. Nah, di tengah perjalanan kami kemudian berhenti untuk sarapan sebelum melanjutkan perjalanan menuju ke base camp Wekas. Ketika kita sudah sampai di Boyolali, ada satu hal yang menyebabkan perjalanan kita terganggu. Dan pada saat itu ternyata motor Daus yang saya tumpangi, lampu depannya itu tidak menyala. Dan pada saat itu juga bertepatan adanya razia kendaraan bermotor. Dan otomatis motor yang saya kendarai itu kena tilang karena lampu depannya itu tidak menyala. Di sana kami kemudian mengurus berbagai macam dokumen tilang, dan setelah semua urusannya sudah beres, kami kemudian melanjutkan perjalanan. Dan alhasil, kami baru sampai di base camp Wekas pada pukul 9 pagi. Ketika kami sampai di sana, kami kemudian memarkirkan motor dan mengurus maksib pendakian. Dan untuk mendaki Gunung Merbabu sendiri, sebelumnya kita harus daftar online terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman yang belum tahu cara daftar online-nya seperti apa, kalian boleh klik saja di websitenya Taman Nasional Gunung Merbabu di link di deskripsi. Nah, ketika kami ingin mulai mendaki, kami sempat ditahan dahulu oleh orang base camp karena jumlah minimal orang untuk melakukan pendakian Gunung Merbabu adalah 3 orang. Sementara pada saat itu hanya kami berdua saja, dan satu orangnya lagi kan sudah pulang, yaitu Zulfikar. Beruntungnya pada saat sebelum Zulfikar pulang, waktu itu di Yogyakarta, saya kemudian menghubungi orang basecamp Merbabu via Wekas, yang kebetulan pada saat itu juga memiliki basecamp di sana dan salah satu pengurus basecamp Merbabu via Wekas. Dan menurut beliau, kami boleh melakukan pendakian dengan syarat kami harus membayar jumlah biaya sesuai dengan
jumlah orang yang kami lakukan pada saat melakukan pendaftaran online. Jadi pada saat itu karena kita daftar online-nya bertiga, maka kita juga harus membayar jumlah simaksi bertiga. Walaupun yang mendaki sendiri hanya kami berdua. Dan pada saat itu oke lah saya kemudian terima, karena cukup disayangkan juga gitu kan kami gagal mendaki karena masalah administrasi. Nah setelah semuanya sudah beres, kami kemudian melakukan pendakian. Kela merbabu go gitu. Satu dua tiga merbabu go. Udah Mas. Menariknya Gunung Merbabu via Wokas dari base camp menuju titik awal pendakian yaitu di HM 0, kita bisa menaiki ojek dengan harga yang cukup murah, yaitu 10.000 untuk sampai di makam 1 dan 15.000 untuk sampai di makam 2. Dan karena pada awal pendakian sendiri kami berdua berencana untuk mendaki dengan santai, ditambah lagi dengan ongkos ojek yang cukup murah, maka kami memutuskan untuk menaik ojek terlebih dahulu dari base camp menuju ke makam 2. Dan ternyata ketika saya menaiki ojek yang ada di sana cukup worth it. Dengan harga 15.000 kita bisa sampai di titik awal pendakian yaitu HM 0, karena jalur dari base camp menuju makam 2 yang merupakan HM 0 itu sendiri cukup menanjak dan tentunya akan menguras tenaga kita di selama perjalanan dan tentunya akan menghemat waktu perjalanan kita. Ini Pak. Makasih. Iya Pak. Selamat sampai tujuan. Amin. Siap Mas. Nanti saya promosiin di channel saya Mas. Oh iya. Boleh. Jadi nanti kalau buat teman-teman yang mau ke Merbabu bisa naik ojek di sini. Murah kok. Rezeki dibagi-bagi itu. Bener sekali Pak. Yes. Makasih ya Pak. Ya, mau berangkat dulu. Ya, semangat ya Mas. Siap. Setelah kami sampai di HM 0, kami kemudian memulai pendakian. Buat teman-teman yang belum tahu mengenai jalur Gunung Merbabu via Wokas ini, jalur Wokas ini merupakan jalur yang memiliki jarak tempuh paling pendek jika dibandingkan dengan jalur-jalur yang lainnya. Dan karena merupakan jalur yang paling pendek, maka treknya pun bisa dibilang minim bonus dan di sepanjang perjalanan dipenuhi dengan tanjakan. Nah, di gunung lainnya kan di awal pendakian itu jalurnya landai, kemudian dari landai berubah menjadi tanjakan. Nah, kalau misalkan Merbabu via Wokas ini berbeda. Dari awal sendiri jalurnya itu udah bener-bener nanjak. Jadi dari HM 0 kemudian ke HM selanjutnya itu benar-benar tidak ada bonus. Ditambah lagi pada saat itu beberapa hari sebelumnya juga turun hujan, maka jalurnya pun bisa dibilang cukup becek dan tentunya begitu menguras tenaga kita pada saat itu. Kemana CS? Gas lah, Gasnya. gas Merbabu. Itu yang di belakang gunung apa tuh? Iya, Namanya? andong meren. Kayaknya Andong. Jadi kalau Wokas mah dari belakang si jalurnya itu. Terus keistimewaan Gunung Merbabu di tiap 100 meternya ada tulisan ini HM02 yang menandakan 200 meter. Baru 200 meter ini. Oke. Untuk trek dari pos 1 menuju pos 2 sendiri dipenuhi oleh pohon yang begitu tinggi dan rapat. Ditambah lagi kondisi pada saat itu berawan, sehingga cukup menguntungkan kita juga dengan cuaca yang tidak terlalu panas pada saat itu. Setelah hampir 1 jam kami berjalan, kami menemukan suatu penanda. Pada saat itu kami berpikir, wah kita bentar lagi nyampe nih di pos 1. Tapi ketika kami sampai di sana, ternyata itu hanya harapan belaka karena papan penanda itu bertuliskan pos 1 Bayangan. Dan beruntungnya dari pos 1 Bayangan menuju pos 1 itu tidak memakan waktu yang cukup lama. Pada pukul 10:30 kami akhirnya sampai di pos 1. Keadaan pada saat itu bisa dibilang cukup sepi, hanya ada beberapa kelompok saja yang melalui jalur Merbabu via Wokas ini. Mungkin karena jalur ini tidak seramai jalur Slow ataupun Swanting, maka di sepanjang perjalanan pun tidak banyak yang mendaki Gunung Merbabu via jalur Wokas ini.
kami dirasa cukup, kami kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke pos 2. Trek dari pos 1 menuju pos 2 ini tidak jauh berbeda seperti dari awal pendakian menuju ke pos 1, di mana jalurnya sendiri yang penuh dengan tanjakan, ditambah lagi dengan pepohonan yang begitu rapat. Mas. Monggo. Bapak. Berdua. Kan? Oi. Ayo Mantap lah. CS. Ini baru HM 13. HM 13 pos 2 sabaraha? HM Katanya tuh HM 23. kurang 10 ya. Jadi kurang lebih kita 10 HM lagi harus jalan. Gas lah. Oke. Kita gasin aja ya. Makan heula, Bos. Makan, Bos. Ganjal dulu, kita makan roti. Berangkat jam berapa? 10 ya? Di atas hujan nggak, Mas? Apa? Di atas hujan nggak? Enggak. Turun, Mas. Turun. Gerimis euy. HM 15. Masih jauh perjalanan. Di tengah perjalanan, kabut kemudian turun dan ada satu hal yang kami takutkan pada saat itu, yaitu adalah turunnya hujan. Karena jalur yang menanjak seperti ini tentunya akan lebih sulit jika diberi hujan yang tentunya akan membasahi trek dan menyebabkan jalur becek. Tak beberapa lama setelah kabut turun, gerimis kemudian datang. Pada saat itu kami kemudian membuka tas carrier kami dan menggunakan jas hujan untuk melindungi kami dan juga barang-barang kami dari adanya hujan. Hujan, Mas. Hujan lur. Harus pakai jas. Terus keadaan di sini juga karena hujan, trek pun keadaan jadi basah. Duluan, Mas. Duluan, Us. Ini jalur pendakian dan di sebelah sini ada sabana. Ya. Hati-hati ya, Bang. Untuk perjalanan antar pos di Gunung Merbabu via Wakas sendiri itu cukup memakan waktu yang begitu lama, dan untuk sampai di pos 2 sendiri kami harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 2,5 jam. Nah, sebelum sampai di pos 2 kami diberikan bonus terlebih dahulu tuh. Jadi jalur sebelum pos 2 sendiri itu cukup landai dan itu pun cukup panjang juga. Mana tuh, liatin dong jalannya, minggir. Tah, mendatar.
gas lagi. Nah, copot. Sobek gimana itu teh? Sobek kumaha? Weh. Pos 2 WKS 2500 mdpl. Sini lumayan banyak yang camp. Karena di sini merupakan camping ground. Tapi kita kayaknya bakalan lanjut. Gak akan camping di sini. Karena kita akan camping di pos 3. Jadi biar nanti besok summitnya gak terlalu capek. Oke, let's go. Oke, jangan lupa untuk bawaan sampah kembali, dan gunung bukan merupakan tempat sampah. Oke. Dan sebagai penanda adanya pos 2, di sana terdapat sebuah shelter yang dapat digunakan sebagai tempat istirahat bagi para pendaki yang melalui jalur bekas. Dan akhirnya kami sampai di pos 2 pada pukul 1 siang. Ketika kami sampai di sana, kami kemudian menyimpan carrier kami dan mengambil air untuk kebutuhan selama pendakian. Di sepanjang jalur pendakian terdapat pipa yang menandakan bahwa jalur ini banyak terdapat sumber air. Dan salah satunya adalah di pos 2 sendiri. Ternyata ada yang lebih mudah mata airnya. Kalau Ngapain cari yang susah, Lur? dikirain tadi cuma satu aja mata airnya yang di sana, tapi ternyata di sini lebih mudah. Jadi kita mending ngisi air dan juga cuci barang bawaan kita di sini. Nah, di sana kami berdua kemudian memenuhi kebutuhan air kami dan kemudian kembali ke shelter tempat kami beristirahat. Sayangnya, ketika kami sudah siap untuk melanjutkan perjalanan, hujan kemudian kembali turun, dan pada saat itu hujan bisa dibilang cukup deras sehingga kami sendiri memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu di sana. Pada saat itu kami kemudian menunggu cukup lama dan berharap hujan cepat berhenti sehingga kami dapat melanjutkan perjalanan. Dan pada awalnya kami berdua akan menunggu di sana selama 1 jam. Namun setelah 1 jam berlalu, hujan yang turun masih juga deras. Pada saat itu kami kemudian bimbang apakah kita harus melanjutkan perjalanan ke pos 3 dengan konsekuensi kami akan kedinginan di selama perjalanan, atau stay saja di pos 2 dengan konsekuensi kami harus bangun summit lebih awal untuk pergi ke puncak Gunung Merbabu. Hingga pada saat itu kami kemudian menunggu lagi dan menambah waktu tunggu kami menjadi 2 jam. Dan ternyata hujan masih belum saja berhenti. Dan pilihan yang kami rasa paling tepat pada saat itu adalah kami mendirikan tenda di pos 2. Karena pada saat itu kami berpikir bahwa melanjutkan perjalanan pada saat hujan yang begitu deras tentunya akan lebih menyulitkan kami pada saat melakukan pendakian. Hah? Oh, garinjulan. Agak garinjulan sih di sini mah. Kami kemudian mendirikan tenda pada saat itu, dan setelah tenda beres, kami kemudian makan siang dan beristirahat sembari menunggu hujan mereda. Oke, karena cuaca dari tadi tidak membaik dan terus hujan dari kita sampai di pos 2, akhirnya kita memutuskan untuk camping saja di sini di pos 2. Dengan berat hati kita harus camping di sini, kemudian kita akan summit besok subuh mungkin ya, atau jam 2 atau jam 3 ya. Oke. Jadi besok kita jam 2 atau jam 3 kita berangkat untuk summit,
Dan sekarang kita di sini akan camping, makan dulu ya, dan istirahat untuk perjalanan besok. Karena perjalanan dari sini pos 2 ke puncak bisa dibilang masih cukup panjang. Maka dari itu kita harus beristirahat terlebih dahulu. Hebat. Aduh, lur. Hebat. Gosong, Yuk gosong. bikin telur rasa apa ini? Hitam, telur rasa coklat. Coklat. Ya udahlah, nggak apa-apa. Kita nikmatin aja. Tepat pada pukul 5 sore, kabut kemudian mulai menipis dan hujan pun kemudian berhenti. Pada saat itu saya kemudian pergi untuk keluar dan menikmati kesunyian yang ada di pos 2. Dan di malam harinya kami kemudian tertidur cepat karena kami harus melanjutkan pendakian pada pukul 2 dini hari agar kami dapat sampai di puncak Gunung Merbabu pada keadaan sunrise.